motor nggak enakin banget cuy, parah, kerasa cuy, kerasa banget nggak enakin teman-teman. Ini tujuan kita mau ke Jayanti, tapi ini motor nggak enakan sumpah anjir. Dari kokpit nggak enakan ini, karena udah 1 minggu nggak aku pakai ya, dari semenjak lebaran cuy, nggak aku pakai. Baru sekarang dipakai lagi anjir, rasanya nggak enak cuy. Ini motor kayaknya mesti dibongkar lagi cuy, mesti diservis lagi cuy, belum diservis lagi nih sama aku. Aduh. Sekarang Copeng ngadrak-dak cuy, kalau mau pergi ke langsung brak, mati. Yang aku tegenahen, nggak enak banget. Yang jag-jag, yang ninja itu Singko yang jag-jag anjir. Padahal motor itu udah disiapin cuy, udah di prepare motor, udah dicek semua, udah normal lah. Kok ini baru pas berangkat langsung kayak gini semua cuy. Nah bro, ini motornya yang kemarin rungkat ya, yang gearboxnya hancur. Nanti kita bikin video, oke? Karena sekarang lagi prepare dulu, dirubah-rubah dulu yang lain-lainnya. Ya, stay tune terus. Nah bro, ini gearboxnya cuy, yang rompal. Tuh, ini mau dipasangin. Di rumah. Gitu cuy, jadi hancur ya ini teh. Ting kumaha makena itu. Kita mau ke tukang bubut dulu ke Mas Yono, teman-teman. Tuh, komplit di sini. Di sini itu alatnya komplit semua, teman-teman. Tuh, komplit cuy. Asli komplit banget di sini di Mas Yono. Segala ada cuy, alat perbubutan ya. Nah, ini Mas Yononya lagi ngepres tuh, lagi benerin kruk as konsumen. Nah, itu alat bubutnya tuh, mantap. Masih banyak lagi ini di dalam tuh, di sana ada lagi. Nah, ini lagi disigmat dulu, diukur dulu biar presisi teman-teman. Ya, kita perhatiin aja lah ya. Nah, ini mau diiniin cuy, mau di center biar enggak geol-geol cuy. Kalau Mas Yono kalau dikasih barang yang udah rusak gitu ya atau gimana, pasti bilang wah ini udah nggak balik, gimana sih bawa motornya. Pasti gitu teman-teman. Nah, ini lagi disenterin tuh. Masih teliti banget Mas Yono, sampai bener-bener si jarumnya itu 0 derajat diem cuy, nggak sama sekali nggak bergerak. Itu baru center banget cuy. Nah, ini tuh lihat kruk asnya banyak banget ya, ini yang konsumennya gile cuy. Nah, ini juga ada yang Satria nih, kruk as Satria ini si A nya nggak mau ingkah cedo gue didinya tuh cuy. Kalau belum bener-bener bagus nggak akan berhenti, pasti di ini terus dibenerin terus sama Mas Yono sampai bener-bener beres, sampai bener-bener bagus lagi cuy. Gitu kalau di sini. Nah, sudah beres di ketuk, dipres lagi tuh sama Mas Yono, dibikin pas. Asli gile buat tukang bubut ini di Mas Yono, asli cuy, mantap banget cuy, bukan kaleng-kaleng cuy, nggak sembarangan ngerjainnya cuy, bener-bener ngutamain kualitas. Nah, udah diketuk-ketuk, di balance lagi cuy tuh, gile kan, prosesnya lama banget coy. Ini demi konsumen, demi bagus hasilnya coy, biar nggak malu-maluin, biar motornya nggak banyak keluh kesah lagi di bagian kruk asnya gitu. Kalau di sini asli cuy, duh gila cok. Oke bro, jadi ini dia nih yang rompalnya. Nah, jadi si ini yang rompal itu gigi 3 sama gigi 5 coy.
Jadi setiap kali dimasukin gigi 2 langsung drok dok gitu bro. Nah ini yang bikin ngedrok dok gak bisa jalan coy. Nah di sini juga banyak yang ngebalance ya. Ini Kruk As Satria coy, banyak banget di sini yang ngebalance segala motor ya. Pokoknya mantap di Mas Yono teman-teman. Itu Mas ini nih. Nah ini Mas Yono lagi ngepres Kruk As, tapi nggak tahu Kruk As apaan ini teh ya. Tuh jadi bener-bener penuh ketelitian cuy, bener-bener harus presisi soalnya masa pakainya lama bro. Pokoknya the best banget lah di Mas Yono ya. Buat kalian yang mau ke tukang bubut, kesini aja coy yang deket-deket. Nah kesini aja, ini dijamin presisi cuy, dijamin mantap lah, nggak akan gagal. Nah terus ini juga Mas Yono lagi ngebalance coy. Jadi ngebalance nya itu bener-bener wah anjir mantap cuy, asli ngebalance nya 0 derajat coy, nggak geter sama sekali ya. Kenapa sih harus 0 derajat ya? Karena kalau enggak 0 derajat nanti geol-geol setangnya nggak akan benar bro, nanti bakalan kena lagi Kruk Asnya. Jadi harus bener-bener presisi, harus bener-bener 0 derajat cuy. Oke bro, jadi ini dia lagi dibongkar si gearboxnya teman-teman. Di proses pembongkaran ya, dicopot dulu gigi bekasnya yang hancur itu dicopot. Nah di sini itu aku pilih ini ya, pilih ke tukang bubut nggak manual teman-teman. Soalnya kenapa, kalau manual itu bahaya cuy, selain bisa rusak ya si asnya, juga bisa bahaya banget lah, bahaya banget. Jadi lebih baik ke tukang bubut ya teman-teman. Ya ongkosnya juga nggak seberapa sih ya, cuman 10.000 cuy di sini pasang gearbox doang. Jadi mending ke tukang bubut cuy, jangan manual kalau masalah gearbox permesinan itu mending ke tukang bubut ya, harus ke ahlinya teman-teman biar jos. Kalau nggak jos ya nanti rungkad lagi. Ini Mas Yono lagi disusun dulu ya gearboxnya biar nggak salah lagi nanti, biar nggak rompal lagi teman-teman. Jadi disusun dulu, bener-bener disusun ya. Kalian bisa lihat tuh. Tuh udah deh gitu. Nah ini nih, ini sekarang tinggal dipres lagi, tinggal dimasukin. Kalau udah dimasukin ya udah tinggal cabut go, nanti dipasangin ke motor. Nah kan beda ya kalau di tukang bubut, penuh dengan ketelitian, berhati-hati karena masa pakainya lama teman-teman, bukan sehari 2 hari, ini panjang cuy, bertahun-tahun. Kalau pasang gearbox kayak gini permesinan mah ya harus bener-bener teliti. Kalau nggak teliti ya paling rungkad lagi cuy. Nah hebat lah pokoknya Mas Yono, jos. Oke bro, ini udah beres nih, udah beres tuh, mantap kan. Jadi baru lagi teman-teman, ini ongkosnya murah kok, cuma 10.000 pasang gearbox doang. Nah ini bekasnya yang rompal itu tinggal dipasang ya. Oke bro, nah ini coy gearboxnya. Gigi 5 ini ya. Nah ini yang tadi yang baru beres diganti teman-teman, tuh rompal 2 biji itu juga ngaruh teman-teman, ngaruh banget. Dan ini juga masih banyak lagi ya yang kenanya. Nah ini juga lagi disetin sama si Openg, gua mah nggak ikut-ikutan ah. Liatin aja cuy. Terus ini juga ada nih di crankcase-nya nih. Nah ini bekas mecelnya cuy, tuh kegigit. Mengerikan.